Baiklah, hari ini kita akan buat sebuah tutorial bagaimana membuat karakter sederhana. Intinya kita akan gunakan untuk dianimasikan dengan efek motion twin. Ya, efek motion twin ya. Ini adalah salah satu efek yang sudah tersedia pada program Adobe Flash CS6 yang saya akan bahas hari ini. Baiklah, kita bahas dulu bagaimana membuat karakternya. Baiklah, kita mulai saja langsung. Jadi di sini saya akan menggunakan ActionScript 2.0. Uh, saya akan mulai gambarnya dengan menggunakan pencil tool. Ya, jadi seperti misalkan, jadi seperti itu. Mungkin ada awalnya Anda perlu tentukan, jangan lupa setting pensil Anda. Apakah menggunakan ink atau menggunakan smooth. Sini saya akan menggunakan ink. Awalnya saya akan buat sketsa dulu. Karakternya itu nanti tentu ada kepala, ada badan, dan lain sebagainya. Saya akan buat terpisah, ya, karena kan karakternya nanti kita perlu animasikan satu persatu. Jadi contoh seperti misalnya ini kepalanya, begitu kepalanya. Jadi kepalanya nggak mesti harus letak atau apa aja desain nanti. Ada juga apa desain rambut, misalnya rambut. Oh ya, rambutnya nanti mau seperti ini. Dan belahnya seperti itu ya, ya rencana atau mungkin belahnya bukan belah tangan, misalnya buat belah samping misalkan. Saya ingin belah samping di sini ya, itu ya, jadi dengan adanya belah samping saya bisa menciptakan karakternya nanti. Ada antenanya di sini, jadi dia akan mengikuti. Jadi bebas. Nah, mungkin bisa dapatkan beberapa referensi dari kartun-kartun atau anime yang pernah Anda tonton. Dari dulu referensinya, dengan begitu Anda bisa buat karakter yang menarik. Dan mata saya akan buat karakternya seperti saya. Jadi ini matanya. Tapi saya nggak punya banyak rambut di sini, jadi karakternya ya ambil aja kacamatanya. Mungkin tambahan mata ini nanti akan juga ngikuti, jadi akan menambah nilai animasinya, dia akan mengikuti gerak motion twinnya nanti. Misalkan itu mungkin tidak, kita buat sederhana mungkin saja, sederhana mungkin. Ya, lebihnya badan. Kita juga buat misalkan pakai baju yang sederhana saja ya, kaos misalkan seperti itu. Saya akan kecilkan karena kita akan coba buat seluruh badan. Biasanya beberapa desain karakter mungkin kita harus setting kan. Oh ya, ini ada di situ nanti tangannya ini ada selangan sini. Boleh, itu mungkin sebuah bagus untuk buat apa namanya, kira mengira-ngira. Misalkan kita mau buat karakter badannya itu bagaimana logika gerakan atau badannya. Kita bisa memprediksi ukuran dari karakter yang kita gambar. Seperti itu misalkan. Nah, itu nanti kira-kira sini kakinya. Nah, itu dia. Apa desainnya? Sketsanya dulu ya. Nah, pada dasarnya nanti kita bisa buat kombinasi, banyak kombinasi. Oh, maaf, saya tekan Ctrl A misalnya. Nah, kita bisa buat banyak kombinasi. Contoh misalkan ini kalau karakternya sedang berdiri misalnya, kita bisa buat karakternya
desain karakternya, misalnya bagaimana kalau seandainya karakternya berjalan, ya kita gambar lagi misalkan sketsa sekali lagi. Jadi banyak kita buat sketsa, jadi seperti itu. Tambahan, sebisa mungkin gambarlah sedekat mungkin, jadi gunakan zoom ya. Jadi dengan begitu kita bisa gambar lebih presisi. Gambar kecil bisa saya katakan sulit ya, gambar kecil, jadi Anda perlu detail lagi, jadi agar lebih mudah gambarnya Anda buat lebih besar lagi gambar. Oke, kali ini saya akan buat gambar karakternya tanpa samping dan seolah-olah sedang berjalan misalkan. Jadi saya akan ambil arah ke kiri, jadi arah ke kiri dia misalkan, rambut sebelah sini ya. Jadi saya buat ini seperti ini. Di sini nanti ada telinganya di situ, dan rambut belakang seperti ini ya, kira-kira tanpa sampingnya ya, tanpa samping. Matanya, ya matanya kita buat kira-kira aja seperti ini. Ini kurang jelas di sini saat ini ya, jadi namanya juga sketsa, nggak usah terlalu apa. Oke, password dulu untuk seleksi, jadi dengan begitu saya akan lebih mudah seleksinya, lebih cepat. Di sini dikarenakan saya ingin setting ukuran kepalanya menyesuaikan dengan gambar ini. Jadi anggap saja misalkan saya mau tunjukkan rulernya, view ruler misalkan, view ruler, jadi saya bisa lihat tingginya sini sesuai ke gimana badannya gitu. Kembali lagi, nanti saya ingin tambahkan lagi misalkan seperti itu ya. Dan tadi saya ingin buat dia berjalan, di berjalan ya, mungkin saya buat sederhana saja lagi sekali lagi. Contoh misalkan tangannya masuk kantung celana lagi seperti itu. Itu dia, jadi karakter berjalan. Berarti kita akan buat kakinya karena dikit sini. Ya, ada beberapa cara agar Anda bisa melakukan perubahan. Contoh misalnya, mungkin ini terlalu pendek ini, misalkan terlalu panjang. Jadi Anda bisa coba terus sesuai Anda, atau mungkin ini sepertinya kenapa dia terlalu panjang ya, mungkin karena terlalu miring. Jadi Anda bisa seleksi lagi beberapa gambar Anda buat free transform tool, shortcut Q misalkan, Anda bisa coba putar ya. Jadi mungkin buat langkahnya jangan terlalu besar, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya langkah santai saja karakternya seperti itu. Dengan gitu kita bisa setting sesuaikan. Inilah kenapa sangat dibutuhkan yang namanya sketsa sebelum Anda benar-benar boleh pada dasarnya tambahan ini banyak perubahan yang akan kita coba. Contoh misalkan nanti tingginya juga, di contoh seperti yang ini sepertinya agak kurang. Saya akan kembali lagi selaso tool, Q untuk selection tool. Jadi misalkan seperti ini, kita menyesuaikan mungkin tambahan. Ini terlalu pendek, jadi kita bisa panjangkan lagi sedikit.
Lalu gambar lagi. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau karakternya berjalan, jadi kita buat lebih apa saja lebih baik. Ini kepada Pak. Yang tujuannya agar lebih presisi tempat samping sebelah, tempat samping kanan, tempat samping kiri. Nah, kita buat kira-kira seperti ini ya. Jadi ini dia awalnya sketsanya. Mari kita coba lanjut lagi. Bagaimana seandainya saya ingin animasikan. Jadi ini bantunya bisa Anda tarik tahan, sentuh, lalu klik tahan, Anda bisa buang. Saatnya memulai desain. Nah, di memulai desain ini kita harus banyak merencanakan. Apa misalkan gambar karakternya. Kita akan banyak membuat desain ini dalam bentuk movie clip. Contoh misalnya template kepala, template mata. Nanti kita susun berikutnya. Jadi contoh seperti ini. Saya akan gambar template wajah tampak depan dulu. Jadi saya akan fokus gambar wajah tampak depan. Untuk gambarnya saya akan pisah di layar lainnya. Jadi layar yang pertama kali saya gunakan itu layar sketch, layar 1 awalnya saya ganti nama sketch. Saya akan tambahkan satu layar lagi. Disinilah gambar yang sebenarnya yang akan saya gunakan. Jadi dengan begitu layar sketch tidak akan terganggu. Agar lebih aman, saya akan gembok di sini ya, fungsi locknya. Jadi Anda tidak akan melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja menghapusnya. Jadi saya akan membuatnya di layar kedua. Saya akan ganti namanya gambar misalkan. Situ dia. Jadi dengan begitu saya akan lebih aman gambar sini. Beberapa mungkin kita bisa tambahkan. Saya akan lepas dulu gembok layar sketch. Anda bisa lihat layar sketch ini, gambar yang saya buat itu menggunakan warna hitam. Kadang warna hitam ini nanti sebenarnya nggak akan saya butuhkan untuk tampilan, tapi hanya sebagai sketch saja. Jadi saya akan menyembunyikannya dengan warna yang sama dengan background, itu warna putih. Jadi saya ambil aja warna background, dan bisa lihat kalau saya seleksi yang lain sekarang aja hampir nggak kelihatan ya, tampak sama. Jadi kalau saya pilih lain lebih nggak kelihatan lagi. Dikarenakan warna pensil atau gambar yang saya buat itu dengan pensil, maka warna pensil ini akan ikuti fungsi outline. Jadi kalau Anda klik outline, Anda bisa lihat warnanya ya, gambar apa yang Anda buat. Tapi uniknya kalau saya tekan Ctrl Enter untuk melihat hasil akhirnya, Anda tidak akan melihat gambar apapun di situ karena gambar ini sebenarnya warna putih ya. Pensil atau stroke-nya sudah saya ganti warna putih. Jadi dia akan hanya terlihat warna putih juga bersama dengan background-nya. Nggak terlihat pada dasarnya. Kembali lagi saya akan gembok layar sketch, saya akan pilih layar gambar, saya akan pilih lagi pensil tool. Kembalikan lagi pensil tool ke warna hitam, saya akan gambar lagi ya area wajahnya ini. Zoom agar lebih mudah ya, kita akan fokus. Pertama saya akan coba desain template-nya dulu. Desain template-nya rambut dan wajah misalkan. Jadi contoh misalkan saya akan gambar wajahnya dulu. Tampak wajah, telinga, ya rambut. Saya ada setting spesial untuk yang satu ini, tapi untuk saat ini saya akan coba gambar juga.
Nah itu dia ya. Ini template untuk wajahnya ya, jadi tinggal saya setting saja, misalnya warna rambutnya warna apa, misalnya warna hitam. Oke, saya tidak bisa beri warna pada rambut ya, cek mungkin ada lubang, jadi kita pakai close markups. Nah, bisa juga beberapa trik, saya akan gunakan show frame lagi, saya kecilkan gambarnya, saya kasih warna. Anda bisa lihat pada dasarnya kenapa Anda tidak bisa beri warna menggunakan pen bucket tool. Pada dasarnya ada beberapa gambar situ mungkin ada lubangnya, kita harus tutup lubangnya. Sulit nyari lubangnya, Anda ubah dengan teknik tadi ya, menggunakan fungsi close markups, lalu ganti ukuran gambarnya. Dengan begitu Anda bisa lebih mudah memberi warna pada area tersebut. Baiklah, sudah jadi untuk template-nya. Sekali lagi saya katakan, setiap objek yang kita akan gambar itu akan kita ubah jadi simbol. Buat simbol kita buat di sini namanya MC template. Template wajah misalnya 01. Oke. Jadi Anda bisa lihat jadi ini kita sudah punya template wajahnya. Kita bisa susun perlahan ya, jadi nanti menyesuaikan di mana. Misalnya saya akan letakkan di sebelah kiri karena saya akan gunakan ini untuk sketsanya lagi, untuk desain mata lagi gitu. Saya akan gambar untuk matanya gitu. Oke, sekarang saya akan coba gambar matanya. Oke, agak sedikit ya, seperti itu. Misalkan tinggal dikasih warna saja, misalkan dia pakai seperti biasa. Saya pikir ada beberapa warna, beberapa trik. Saya bisa gunakan fungsi brush tool, jadi saya akan tutup di sini dulu. Misalnya kita cari lubang yang lain, kalau kita sudah balik lagi ke pen bucket tool dengan shortcut K. Oh, ada lubang sih ternyata, jadi mungkin sini ada lubang. Saya lihat kesulitan, baik lagi saya bisa atur ukuran ini, atau saya akan coba kecilkan dengan kontrol minus, jadi gambarnya tampilan lebih kecil. Jadi kita coba, Anda bisa lihat sekarang sudah aman. Masih ternyata ada lubang di area ini. Kontrol plus untuk memperbesarnya, jadi kita bisa lebih lihat. Oh iya, ternyata situ ada lubangnya. Jadi kita pakai brush tool, tutup lubangnya pakai brush tool, kasih warna lagi dengan pen bucket, selesai ya, seperti itu ya. Jadi Anda coba perbaiki mana yang salah ya, jadi seperti itu. Oh ya, dikarenakan pada dasarnya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Saya ingin buat kacamatanya ini berdiri sendiri, matanya berdiri sendiri, atau maksudnya tidak dalam satu scene yang sama. Jadi untuk matanya nanti saya akan coba pisahkan. Jadi kacamata ini saya akan coba pisahkan dengan matanya. Jadi kalau gimana karakternya tanpa kacamata gimana, kalau ada kacamata bagaimana ya. Oke, ternyata itu pilih. Oke, jadi oh masih ada satu lagi. Jadi jadi tinggal satu lagi ya. Tahan tombol shift, seleksi yang tertinggal ya. Jadi Anda bisa lihat ini kacamatanya. Pakai tambahan juga, saya ingin tambahkan seolah-olah 5 kacamata. Jadi saya akan kasih warna biru pada fil tengahnya. Tapi warna birunya ini nanti saya akan menggunakan efek alpha atau warna alpha. Jadi di sini Anda bisa lihat warna biru ini, Anda bisa setting alphanya, tapi ingat diseleksi dulu. Sekali lagi Anda perlu seleksi dulu warna ini ya.
dengan mengklik dua kali atau klik sekali saja, pada dasarnya klik sekali saja tahan tombol shift. Kalau Anda punya warna lainnya mau Anda seleksi, jadi ada dua area yang berbeda di sini. Jadi jika sudah Anda seleksi warnanya, Anda bisa turunkan alpha dari warna tersebut. Menurunkan alpha akan menyebabkan gambar yang di belakangnya akan terlihat tembus seperti itu. Jadi contoh misalnya saya turunkan sampai 40%. Jadi kalau saya membuat simbol objek ini, simbol misalnya MC kaca mata, misalkan seperti itu. Oke. Jadi Anda bisa lihat, kalau saya letakkan sini Anda bisa lihat kan gambar matanya masih kelihatan sih. Seperti itu. Jadi dengan gitu kita bisa letakkan. Itu dia kacamata di situ. Tinggal matanya, ya matanya kita gambar juga. Ini sebenarnya dulu rencana mau gambar matanya, tapi kita coba aja. Jadi karena satu hal tambahan, saya ingin animasi karakter ini matanya juga melakukan animasi. Contoh misalnya berkedip ya. Jadi kalau seandainya matanya cuma apa namanya, matanya cuma ya cuma bulat ini saja, rasanya sederhana, tapi ya bebas bergantung dari Anda sebagai animator ya, desain yang Anda bisa buat seperti apa. Oh iya, warnanya tadi saya lupa rubah warna hitam juga, tapi jangan lupa perhatikan ya, apanya ini bisa diganti juga di sini. Jadi saya akan kembalikan lagi ke 100 ya. Jadi nah, apa yang terakhir akan tetap dipakai untuk pewarnaan berikutnya. Baiklah, kira-kira seperti itu matanya dan matanya. Saya akan coba buat tambahan matanya ini nanti bisa berkedip ya beberapa saat. Nah karena itu saya akan lebih fokus ke matanya. Saya akan seleksi gambar mata ini, nama seperti yang lainnya saya akan ubah jadi simbol, namanya MC mata. Jadi saya akan buat movie clip. Dengan begitu di dalam movie clip Anda sebenarnya bisa menganimasikan gambar mata itu sendiri. Jadi bebas Anda mau melakukan apa pada objek tersebut ya. Jadi misalnya mata, saya ingin buat animasinya mata berkedip. Jadi contoh sederhananya, saya ingin buat animasinya mata terbuka dan mata tertutup misalkan. Tinggal pilih saja frame lainnya, tekan F7. Jadi Anda ingin referensinya, jangan lupa di sini ada Union Skin. Jadi Anda bisa lihat gambar Anda sebelumnya, frame yang di satu ini, di frame 10 saat ini. Lalu Anda gambar seperti apa gambar mata karakter ini kalau tertutup misalkan. Iya, seperti itu ya. Jadi saya matikan dulu, kira-kira seperti apa nanti. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Sebagai tambahan saya akan coba tambahan, rasanya animasinya kalau cuma mata terbuka tertutup rasanya bosan juga ya. Jadi saya akan tambahkan beberapa contoh seperti di sini, F7 lagi, Union Skin lagi. Saya akan kombinasikan lagi gambar matanya dan mata antara mata terbuka dan tertutup. Jadi di sini saya akan coba lihat, oh itu sudah. Jadi saya akan gambar kira-kira gambar matanya setengah terbuka itu seperti ini. Nah seperti ini. Dalam animasi semakin banyak gambar yang Anda buat, animasinya akan semakin halus atau semakin banyak gambar situ ya. Ada saya nggak mesti harus gambar karena kan Flash memiliki beberapa efek seperti motion print, jadi nggak mesti harus gambar yang banyak-banyak.
Sedikit kotor saja. Ya seperti itu, misalkan ke warna lagi, pen bucket dulu K. Oke, brush dulu, tutup dulu sini, baru K. Sampai sini. Sini juga ada bolong, jadi saya akan usahakan tutup dengan brush tool. Jadi ada 3 gambar sekarang. Oke, jadi sempurnakan lagi. Sepertinya ada yang tinggal, ya itu yang tinggal. Ya, bagian PC ini seolah menggambarkan kelopak matanya. Satu lagi. Jadi contoh misalnya matanya hampir. Ya. Si warna. Oke. Beberapa mungkin kalau Anda ingin lebih cepat lagi, Anda bisa gunakan close gap atau medium gap. Pada saya medium gap small gap ini sudah paling efektif. Jadi pada dasarnya kalau hanya sedikit saja, saya akan tambahkan saja dengan mewarnai pakai brush tool. Misalnya kalau bisa menggunakan pen bucket tool, kenapa tidak pakai pen bucket tool? Dia ada 3 gambar di sini. 4 gambar sekarang sudah. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi masih mata itu. Oke, ada yang tinggal dikit. Ya, itu dia. Ada yang tinggal 1. Garis kelopaknya. Ini tambahkan di sini. Oke, jadi dengan begitu ini bisa. Ya, seperti itu. Pakai tambahan satu lagi, setiap kelopak seharusnya ada putihnya, itu yang tertinggal oleh saya akan coba tambahkan pemberian warna pada area mata. Di sini agar lebih mudah, kita akan ganti warna dulu dengan warna yang lain, contoh misalnya warna hijau, jadi kelopak mata atau misalnya putih matanya itu ya, apa namanya, itu saya akan buat warna hijau dulu sebelumnya agar lebih mudah dideteksi. Nah, itu dia. Oke, di sini juga saya akan ubah settingnya, jangan pen normal tapi pen fill atau pen behind. Jadi warna brush tool ini tidak akan merusak warna gambar saya yang sebelumnya yang saya buat. Seperti itu. Jadi kayak mata kucing di warna hijau. Tapi di sini saya bisa lihat union skin, gambar mata sebelumnya saja misalkan. Jadi Anda bisa lihat, oh iya itu gambar. Ya. Jadi Anda bisa coba trace kembali gambar yang Anda buat sebelumnya pada layer sebelumnya. Lalu kasih warna hal yang sama sih kayak brush tool lagi, ada frame berikutnya. Pen bucket. Ya sudah selesai, itu aja. Jadi di akhir saya akan ganti warna hijau ini jadi warna putih ya. Jadi kenapa saya ganti warna hijau dulu sebelumnya. Ops, ini itu dia. Jadi sekarang saya sudah punya animasi mata tertutup. Animasi mata berkedip itu harusnya ada mata terbuka, ada mata tertutup. Jadi mata terbuka atau tertutup, terus saya copy saja framenya. Untuk membuat animasi terbukanya kembali, saya akan paste framenya, lalu semua frame yang saya paste saya reverse, saya balik posisinya ya, seperti itu.
beri jarak, jadi dengan terlalu cepat dia buka tutup matanya, jadi beri jarak, jangan sampai. Balik ke scene lagi, jadi kita bisa letakkan lagi ya desain mata tadi. Saya akan coba nyusunnya kembali ya satu-satu, mulai dari template wajahnya dulu ya, Anda bisa lihat ya, kita sesuaikan, dan kacamatanya. Nah seperti itu. Tapi kita anehnya gambar matanya ini berada di atas kacamata. Jadi kita buat kacamatanya berada di atas mata dengan cara klik kanan kacamatanya, kita pilih arrange bring to front. Jadi Anda bisa lihat sekarang matanya berada di bawah ya, di bawah kacamata tapi di atas template wajah. Ya dalam animasi Anda bisa lihat, nah itu untuk desain wajahnya. Sepertinya kita akan buat beberapa part ya video ini, dikarenakan ternyata makan waktu lama ya juga ketika saya membuat desain ini ya. Di wajahnya sudah kita desain satu-satu ya, tunggu di part berikutnya untuk desain lainnya, contoh seperti badan. Baiklah semuanya, saya cukupkan sekian dulu video kali ini.